warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Zulfihra dengan NIM 21233098. Baiklah, di sini saya akan membacakan PPT Instrumen Keuangan Kas dan Piutang, yaitu pada halaman 90 sampai halaman 100, guna memenuhi tugas akuntansi keuangan 2. Pada halaman 90 sampai 100 pada PPT Instrumen Keuangan Kas dan Piutang, kita akan membahas tentang biaya transaksi. Biaya transaksi merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh piutang, menambah perolehan piutang, dan mempengaruhi tingkat suku bunga yang efektif yang akan dikenakan. Pada ilustrasi biaya transaksi pinjaman yang diberikan sebesar 400 juta pada tingkat bunga sebesar 10% yang dibayarkan setiap akhir tahun. Pada angsuran tahunan pinjaman sebesar 100 juta. Biaya langsung untuk memberikan pinjaman sebesar Rp8.447.550 dibayarkan secara tunai. Biaya transaksi akan diperhitungkan dalam menambah nilai perolehan pinjaman, yaitu pemberi pinjaman menghitung kembali suku bunga efektif sebesar 9%. Pada jurnal ilustrasi biaya transaksi, yaitu jurnal pada saat pemberian pinjaman, terdapat dua akun, yaitu bagian debit dan kredit. Pada bagian debit terdapat akun pinjaman yang diberikan sebesar 400 juta. Dan pada akun kredit terdapat kas sebesar yaitu sama, yaitu sebesar 400 juta. Jurnal untuk mencatat biaya yang dikeluarkan untuk pemberian pinjaman ini, asumsikan biaya ini dibayarkan secara tunai. Terdapat dua akun juga, yaitu debit dan kredit. Pada akun debit terdapat pinjaman yang diberikan sebesar Rp8.447.550. Pada akun kredit, yaitu terdapat akun kas yang jumlahnya sama, yaitu Rp8.447.550. Kedua jurnal tersebut akan membuat pinjaman sebesar Rp448.447.550. Untuk jurnal pembayaran, ilustrasi biaya transaksi. Jurnal pembayaran bunga akhir tahun pertama, pembayaran bunga dan angsuran pertama. Itu terdapat pada akun debit kas sebesar 140 juta. Pada akun kredit terdapat pinjaman yang diberikan sebesar Rp103.239.721. Pada akun kreditnya terdapat pendapatan bunga sebesar Rp36.760.280. Rp36.760.280 adalah pendapatan bunga yang dihitung dari bunga efektif 9% dikalikan saldo pinjaman sebesar Rp408.447.550.
kas sebesar angsuran 100 juta ditambah dengan bunga yang dihitung berdasarkan nominal utang dan tingkat suku bunga kontrak sebesar 400 juta dikalikan dengan 10%, maka hasilnya 40 juta. Pengurangan pinjaman merupakan selisih antara kas yang diterima dengan pendapatan bunga yang dihitung. Untuk jurnal pembayaran bunga akhir tahun kedua, pembayaran bunga dan angsuran kedua, terdapat dua akun debit pada kas sebesar 130 juta. Pada akun kredit terdapat pinjaman yang diberikan sebesar 102.239.295 rupiah. Pada akun kreditnya juga terdapat pendapatan bunga sebesar 27.468.705 rupiah. Jurnal pembayaran bunga akhir tahun ketiga, pembayaran bunga dan pembayaran angsuran, yaitu juga terdapat dua akun. Kasnya di debit terdapat 120 juta. Pada akun kreditnya terdapat pinjaman yang diberikan sebesar 101.759.112 rupiah dan pendapatan bunga sebesar 18.240.888 rupiah. Untuk jurnal pembayaran bunga akhir tahun keempat, pembayaran bunga dan pelunasan, juga terdapat pada akun kas di debit sebesar 190 juta. Pada akun kredit terdapat pinjaman yang diberikan sebesar 100.917.422 rupiah. Pada akun kreditnya juga terdapat pendapatan bunga sebesar 9.082.578 rupiah. Nah, untuk tabelnya yaitu terdapat 4 kali angsuran atau sebesar yaitu 4 tahun 1, 2, 3, dan 4. Pada tahun ke-1, nilai awal pinjamannya sebesar 408.447.550 rupiah. Angsuran bunganya sebesar 140 juta. Bunganya 36.760.280 rupiah. Pokok pinjamannya 103.239.721 rupiah. Nilai akhir pinjaman 305.207.830 rupiah. Pada tahun kedua, nilai awal pinjamannya 305.207.830 rupiah. Angsuran bunga 130 juta. Bunganya 27.468.705 rupiah. Pokok pinjaman 102.531.295 rupiah. Nilai akhir pinjamannya 202.676.534 rupiah. Pada tahun ketiga, nilai awal pinjamannya 202.676.534 rupiah. Angsuran bunganya 120 juta. Bunganya 18.240.888 rupiah. Pokok pinjamannya 101.759.112 rupiah. Nilai akhir pinjamannya 100.917.442 juta. Pada tahun keempat, nilai awal pinjamannya 100.917.422 rupiah. Angsuran bunganya sebesar 110 juta. Bunganya 9.082.578 rupiah. Pokok pinjamannya
100 juta 917.422 rupiah. Untuk nilai akhir pinjaman yaitu 0, karena tahun keempat merupakan tahun akhir dari angsuran. Oleh karena itu, akhir pinjaman menjadi 0, maka piutang akan lunas. Untuk diskon penjualan terdapat 3 macam, yaitu mempengaruhi pendapatan tapi tidak mempengaruhi piutang. Piutang akan dicatat sebesar nilai setelah dikurangi diskon penjualan. Metode pencatatan ada piutang bersih atau net method, ada metode piutang kotor yaitu gross method. Dalam ilustrasi pencatatan diskon penjualan terdapat 2 metode, yaitu metode bruto dan metode neto. Dalam metode bruto, pada saat terjadi penjualan sebesar 5 juta dengan termin 2/10 N/30, ada piutang kas di debit sebesar 5 juta dan kreditnya terdapat di penjualan sebesar 5 juta. Metode neto terdapat kas piutang dagang sebesar 4.900.000, kreditnya dalam penjualan sebesar 4.900.000. Pembayaran sebesar 4.900.000 pada periode diskon. Metode bruto, kasnya di debit sebesar 4.900.000, kreditnya diskon penjualan sebesar 100.000 dan piutang dagang sebesar 5 juta. Metode neto, kasnya di debit sebesar 4.900.000 dan kreditnya terdapat di piutang dagang sebesar 4.900.000. Metode pembayaran sebesar 5 juta pada periode setelah diskon. Metode bruto, kasnya sebesar 5 juta. Kreditnya piutang dagang terdapat sebesar 5 juta. Metode neto, kasnya sebesar 5 juta, kreditnya terdapat diskon penjualan hangus sebesar 100.000 dan kreditnya juga terdapat piutang dagang senilai 4.900.000. Pengukuran setelah perolehan. Loans and receivables diukur berdasarkan biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif, yaitu aturan PSAK 55R tahun 2011. Membutuhkan perhitungan amortisasi, diskon, dan premium setiap tanggal pelaporan, yaitu menyesuaikan nilai tercatat piutang. Penurunan nilai yaitu mencakup konsep umum. Piutang setiap pelaporan harus dievaluasi apakah terdapat bukti objektif aset keuangan tersebut mengalami penurunan nilai. Jika terdapat bukti objektif, maka akan diakui kerugian penurunan nilai. Bukti objektif terjadi akibat dari satu atau lebih peristiwa setelah pengakuan awal yang merugikan dan berdampak pada arus kas di masa depan. Penurunan nilai. Kesulitan keuangan signifikan pihak meminjam. Pelanggaran kontrak seperti terjadi penundaan pembayaran bunga maupun pokok. Pihak pemberi pinjaman memberikan kelonggaran akibat kesulitan keuangan yang dialami peminjam. Peminjam dinyatakan pailit oleh pengadilan. Memburuknya kondisi ekonomi yang menyebabkan kemampuan membayar turun. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.